Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan yang tergabung dalam mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan bahas tentang manajemen laboratorium bahasa. Belajar bahasa bertujuan untuk mencapai kecakapan komunikatif dalam 4 skill, yaitu berbicara, membaca, menyimak, dan menulis. 4 skill: berbicara, membaca, menyimak, dan menulis. Dari keempat skill tersebut, menyimak mungkin adalah keterampilan yang paling sulit untuk dipelajari. Salah satu masalah yang sering dihadapi kurangnya atau terbatasnya exposure siswa terhadap bahasa yang dipelajari. Laboratorium bahasa digunakan untuk belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, dan lain. Sekaligus praktek berkomunikasi dan tanya jawab baik antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa untuk melatih keterampilan berbahasa. Lab ini dilengkapi dengan komputer dan infocus. Laboratorium bahasa dianggap berperan penting dalam menyediakan exposure yang tepat bagi siswa karena banyak sekolah menengah di Indonesia menjadikan laboratorium bahasa sebagai salah satu fasilitas penting dalam belajar bahasa asing, terutama dalam belajar listening. Sayangnya manfaatnya kurang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kekurangtahuan orang guru mengenai cara menggunakan laboratorium bahasa untuk mendukung kecakapan komunikatif siswa. Terkadang kegiatan belajar mengajar di dalam lab bahasa terbatas pada pemutaran audio yang disusul dengan menjawab pertanyaan terkait audio tersebut. Padahal laboratorium bahasa berpotensi besar untuk mendukung pengajaran bahasa yang baik dan efektif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran terpadu diwujudkan dalam pengintegrasian 4 keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Saya ulangi: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut disajikan secara integral dalam ikatan tema-tema tertentu. Urutan penyampaian materi bahasa tidak selalu harus dari menyimak, namun disesuaikan dengan kondisi saat pembelajaran dilaksanakan. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara terpadu senantiasa memerlukan hadirnya media pembelajaran yang dapat mendukung keoptimalan proses belajar mengajar atau PBM. Kemampuan guru memanfaatkan laboratorium bahasa akan sangat mendukung keoptimalan PBM atau proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru. Integrasi keempat keterampilan berbahasa akan optimal apabila pembelajaran dilaksanakan dalam laboratorium yang lengkap atau multimedia. Tiono yang menulis bukunya pada tahun 2001 lebih memperinci, memberikan kriteria laboratorium bahasa yang dapat digunakan untuk pengajaran komunikatif, yaitu lab harus memiliki A. Master Console yang terdiri dari distribution switch agar guru bisa mengarahkan program yang telah direkam kepada siswa-siswa sehingga mereka bisa bekerja berpasangan atau kelompok. Satu pasang atau kelompok akan mendengarkan program yang sama. Intercom switch yang memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa tertentu sehingga guru bisa mengkoreksi atau memberikan komentar secara individual. Monitoring switch agar guru bisa mendengarkan atau memperhatikan setiap siswa. Kemudian group call switch agar guru bisa memberikan pengumuman ke kelompok tertentu saat mereka sedang mendengarkan tape atau program. Dengan kata lain, siswa bisa mendengarkan kedua jenis suara tersebut, guru dan program audio. All call switch agar guru bisa beri pengumuman ke semua siswa. Student booth. Yang kedua atau B adalah student booth. Booth yang harus dilengkapi dengan tape recorder agar siswa bisa merekam suara mereka. Terkait pengajaran bahasa komunikatif, laboratorium bahasa memiliki beberapa keunggulan dibanding kelas biasa, yaitu bagi siswa
mengurangi rasa cemas atau khawatir, dan menambah keberanian dalam mengambil resiko karena dapat mendengarkan atau berbicara sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dengan merekam dan mendengarkan suara mereka sendiri, mampu memonitor performa, menemukan kekuatan dan kelemahan, mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri. Semakin merasa nyaman dalam menggunakan teknologi dan semakin percaya diri dalam mengakses materi di luar kelas atau self-learning. Bagi guru, dapat mengakomodasi kebutuhan belajar setiap murid sesuai dengan kebutuhan dan style belajar siswa. Mampu memonitor dan mengevaluasi performance setiap siswa, mengkoreksi kesalahan siswa secara individu dan memastikan setiap siswa, baik yang pemalu ataupun yang pemberani, memperoleh kesempatan berpartisipasi yang sama, memberi kesempatan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan berikan variasi untuk merangsang minat siswa. Kemudian jenis laboratorium bahasa. Berdasarkan kelengkapan perangkat keras dan jenis kegiatan pembelajaran yang ditawarkan, pada umumnya laboratorium bahasa dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah laboratorium yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan belajar reseptif. Jenis ini disebut dengan AP, audio pasif. Jadi hanya menerima. Kemudian peserta mendengarkan bahan audio biasanya menggunakan headset yang diperdengarkan dari satu sumber, master console, yang dikendalikan oleh guru. Kelompok kedua, jadi itu kelompok pertama tadi, audio pasif, pembelajaran reseptif. Kemudian kelompok kedua, laboratorium yang menawarkan fasilitas yang mungkin peserta didik untuk memberikan umpan balik melalui mikrofon yang ada di headset. Jenis ini sering disebut AA, audio aktif. Pada kelompok 1 dan 2, peserta didik mempelajari bahan tertentu dengan kecepatan yang sama karena sumber utama bahan tersebut ada di master console yang digunakan oleh guru. Kelompok ketiga adalah laboratorium yang memiliki fasilitas yang memungkinkan interaksi dua arah antara guru dan murid, baik secara individu, kelompok maupun keseluruhan, antara murid dalam kerja berpasangan, kelompok dan kelas. Pembelajaran bahasa oleh peserta didik secara individu dengan kecepatan dan materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada jenis laboratorium ini, peserta didik dapat mengontrol kegiatan sendiri, playback, record, dan review. Peserta didik juga dapat dikelompokkan untuk mengerjakan kegiatan kelompok. Jenis laboratorium bahasa dengan fasilitas demikian sering disebut dengan AAC, audio aktif komparatif. Jadi ini yang terbaik, audio aktif komparatif. Fasilitas pembelajaran laboratorium bahasa kelompok 1 dan 2 terbatas pada program instruction karena kendali sepenuhnya ada di konsel atau guru. Kelompok 3 dapat digunakan untuk kegiatan belajar secara interaktif dan komunikatif sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah. Dapat mengadakan laboratorium bahasa tipe AP, audio pasif atau AA, audio aktif atau AAC, audio aktif komparatif. Pada prinsipnya, perangkat keras laboratorium bahasa dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu bagian meja guru dan bagian meja peserta didik, master console dan booth. Pada umumnya, peralatan utama yang ada di meja guru terdiri atas peralatan piranti masukan program atau tape player CD, DVD player, piranti komunikasi melalui headset dan mikrofon, piranti pengaturan komunikasi dengan peserta didik, piranti penguat suara, amplifier, room speaker, piranti video monitor. Kemudian televisi besar, piranti 1 daya untuk keseluruhan sistem. Sedangkan pada meja peserta didik atau booth terdiri dari peralatan headset dan mikrofon, tape recorder, pre-amplifier, dan dilengkapi dengan tombol pengingat.
Secara umum, laboratorium biasa tipe AAC menjadikan fasilitas berikut. Penyampaian program materi pelajaran ke semua peserta didik, kelompok peserta didik, dan penerangan secara internet. Penyampaian program materi pelajaran ke semua peserta didik melalui televisi dan room speaker. Komunikasi guru dengan peserta didik secara individu, kelompok, dan keseluruhan. Kerja atau komunikasi interaksi peserta didik secara individu dalam kelompok dan keseluruhan. Selain itu pula dapat memberikan layanan fasilitas untuk guru dalam hal penyusunan program bahan acara audio bahasa, penggunaan program laboratorium bahasa. Selama ini diadakan biasanya memiliki 20-40 booth peserta didik dengan layout sebagai berikut. Laboratorium bahasa. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Layoutnya sebenarnya ada banyak. Laboratorium bahasa, tata tertib laboratorium bahasa, tata tertib laboratorium bahasa bagi guru, fungsi media, keunggulan laboratorium bahasa, desain ruangannya. Saya kira cukup untuk materi ini. Jangan lupa untuk diringkas materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.